tidak setuju dengan calon tunggal itu, pertanyaan saya adalah kemana dan ngapain saudara-saudara sekalian kemarin-kemarin? Menurut hemat saya ya kelihatannya susah untuk menang kotak kosong itu. Pertama berkaitan dengan muncul calon tunggal. Nah, kita harus kembali ke aturan main, bahwa yang berkewajiban atau yang berkewenangan mencalonkan calon kepala daerah itu adalah partai politik. Nah, sekarang di Kebumen ada beberapa partai politik yang terwakili di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, tentunya beragam partai politik itu harusnya mempunyai visi, mempunyai platform yang berbeda-beda, sehingga mereka lah yang mempunyai kewajiban, ya, tidak sekedar kewenangan tapi justru kewajiban untuk melakukan penjaringan, pengkaderan, dan pada akhirnya memberikan pilihan-pilihan calon-calon untuk dipilih oleh masyarakat atau rakyat Kebumen. Nah, masyarakat umum, masyarakat awam akhirnya menanyakan bahwa munculnya calon tunggal ini ada apa, yang menjadi sering muncul pertanyaan di masyarakat adalah bahwa partai politik sesungguhnya mempunyai platform yang berbeda, kok munculnya hanya satu. Nah, ini seringkali masyarakat awam menilai agak menilai kekurangan kinerja dari para pengurus partai politik yang ada di Kebumen. Kemudian dalam hal munculnya pasangan calon tunggal, tentunya tidak bisa kemudian masyarakat menyalahkan calon yang muncul, karena calon yang muncul adalah tadi lagi-lagi ini hasil penjaringan partai politik. Saya kira secara umum bisa jadi kondisinya mirip, Pak, mirip dengan daerah-daerah lain tentunya. Nah, lebih dari itu, kalau saya boleh sedikit menyampaikan perjalanan atau perubahan-perubahan undang-undang dalam partai politik itu, sesungguhnya munculnya calon tunggal ini harusnya disikapi atau kita kaitkan dengan yang legitimasi 50% plus 1. Jadi dulu pernah dalam pilkada langsung itu harus 50% plus 1, sehingga kalau ada calon yang belum memenuhi 50% plus 1, maka harus dilakukan final, artinya pilihan yang kedua. Ini alasannya adalah karena pemborosan anggaran dan lain sebagainya, maka kemudian undang-undang politik fase berikutnya adalah dirubah dari 50% per 1 menjadi suara terbanyak. Nah, kaitannya calon tunggal ini dulu menjadi debatable, bahwa kalau calon tunggal itu diadu dengan kotak kosong, itu filosofinya adalah karena dicari 50% plus 1. Tetapi sesungguhnya kalau kemudian undang-undang politik berubah jadi pemenangnya adalah
suara terbanyak. Nah, tentunya calon tunggal ini ibaratnya partai politik sekabupaten mencari-cari calon dan akhirnya muncul satu orang calon. Ya tentunya nggak usah dipilih lagi dong, nggak usah diadu dengan kotak kosong. Nah, kaitannya dengan apa Pak ya, misalnya pembelajaran kepada masyarakat misalnya. Nah, dalam hal ini saya melihat masyarakat harus kita cari segmennya. Kalau segmen masyarakat awam, saya kira mereka menilai itu seakan-akan dari awang-awang ya, bahwa wah calonnya kok satu, wah saya nggak seneng dengan calon itu, wah milih kotak kosong lah. Nah, itu awam. Kemudian kemungkinan yang lain, wah calonnya satu, timbang kotak kosong nanti malah terlalu berkepanjangan, mendingan milih siapapun yang ada calonnya. Nah, itu alternatif kedua. Nah, kemudian yang saya mau ceritakan adalah kalau segmen masyarakat itu adalah para misalnya tokoh masyarakat, bahkan mantan-mantan politisi dan kemudian simpatisan-simpatisan partai politik yang saya klasifikasikan sebagai melek politik. Tentunya pertanyaan saya yang mendasar sebagai orang awam, sebagai masyarakat, tentunya kalau mereka memasalahkan misalnya tidak setuju dengan calon tunggal itu, pertanyaan saya adalah kemana dan ngapain saudara-saudara sekalian kemarin-kemarin kok tidak melakukan pengelolaan kekuatan politik melalui partai politik yang berdekatan dengan sampean-sampean, tentunya untuk melakukan kaderisasi dan menjaring calon-calon baik legislatif maupun calon kepala daerah untuk kita ajukan di dalam kontestasi pemilu maupun pemilu kada. Ketika muncul calon kosong itu, saya punya filosofi sendiri bahwa tentunya ini sudah menjadi hasil kerja keras dari seluruh partai politik yang ada di wilayah itu. Kalau ini Kebumen, ya tentunya di Kebumen. Tentunya tidak mau dong partai politik yang dituduh tidak bekerja, tidak melakukan kaderisasi, tidak melakukan penjaringan, sehingga kalau akhirnya apapun yang terjadi kemudian muncul calon tunggal, maka tentunya kemudian ketika diadu dengan kotak kosong ini kembali ke beliau-beliau tadi, beliau-beliau partai politik tadi sudah mencari-cari dan akhirnya hanya ketemu satu, kok kemudian masih diadu dengan kotak kosong. Ini logika sederhana kelihatannya nggak masuk akal gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya sampai ada kejadian menang kotak kosong, siapa yang disalahkan? Kan partai politik sendiri yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk menjaring dan melakukan kaderisasi tokoh-tokoh politik itu. Sejauh ini yang saya tahu, yang sudah terbukti menang kotak kosong atau kotak kosong itu bisa menang baru di Kodia Makassar. Nah, tentunya kalau saya sendiri melihat karakter dan kultur masyarakat kabupaten mayoritas adalah tinggal di pedesaan dan kadangkala kurang perhatian terhadap politik, atau dengan kata lain bahwa orang kota lebih melek politik dibandingkan orang yang tinggal di pedesaan. Sehingga menurut saya kalau
fenomena kotak kosong di wilayah kabupaten ya bukan ramalan ya, tapi menurut hemat saya ya kelihatannya susah untuk menang kotak kosong itu. Secara objektif saya katakan kontestasi politik dimanapun berada, Mas, bahwa dulu dengan istilah black campaign ya, kampanye hitam, artinya mencemooh saja dulu nggak boleh. Nah sekarang ini justru saya juga ikut bingung ini di zaman IT, zaman medsos ini, tidak hanya orang mencemooh, tidak hanya orang mengejek, tapi orang membelejeti orang itu hal yang biasa. Nah sehingga dalam zaman medsos, zaman IT ini, Mas, jadi menurut saya sudah hal yang biasa orang berkontestasi di dalam politik itu kemudian dibelejeti semacam itu. Nah kalau tadi Mas menanyakan bahwa apa yang harus dilakukan, ya tentunya kerja bersama, saling punya komitmen dan integritas yang tinggi dari stakeholder atau komponen-komponen yang tentunya terkait dengan politik, khususnya dalam pilkada ini. Satu contoh misalnya, jelas bahwa yang lembaga atau organisasi yang berkontestasi di dalam pilkada maupun pileg adalah partai politik. Kalau pileg adalah memilih legislatif, kalau pilkada dan pilpres misalnya memilih kepala daerah dan presiden. Nah sehingga yang punya gawe, yang punya kerja ini sebetulnya partai politik. Nah dalam hal kasus daerah-daerah termasuk Kebumen muncul calon tunggal, tentunya partai politik itu mempunyai calon yang sama. Nah kalau memang demikian, maka yang dituntut menurut saya kerja partai politik itu juga harus keras, mesin politik juga harus jalan. Karena apa? Karena ini nanti akan membuktikan bahwa pilihan tokoh yang dicalonkan oleh partai politik itu adalah hasil serapan, adalah hasil buka telinganya para partai politik itu terhadap masyarakat. Nah, bayangkan kalau pilihan-pilihan partai politik itu terhadap calon yang dimunculkan kemudian tidak dipilih oleh masyarakat, siapa yang kejelek, siapa yang yang mendapatkan tagihan dari masyarakat? Nah, tentunya partai politik itu sendiri. Oleh karena itu maka mesin-mesin partai politik ini kalau nggak mau dibilang kecelek, ini harus kerja betul mesin politiknya untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa kinerja partai politik yang berdampak pada munculnya satu calon itu harus diyakinkan kepada masyarakat bahwa calon ini adalah calon terbaik. Nah, sehingga kerjanya itu juga jangan hanya calon, biasanya yang kerja keras itu kan tim sukses loh Pak. Partai politik itu kurang getol selama ini yang saya lihat. Nah, sehingga monggo partai politik ini juga ikut mesosialisasikan, meyakinkan rakyat agar supaya rakyat memahami bahwa calon yang dipilih, calon yang dimunculkan oleh partai-partai politik itu, meskipun ini calon tunggal, ini adalah calon terbaik dari
wilayah kita, dalam hal ini Kabupaten Kebumen. Nah, sehingga kuncinya adalah dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa calon ini siap kerja, siap membangun Kebumen, siap pro rakyat. Nah, sepanjang rakyat bisa diyakinkan oleh berbagai elemen politik yang ada di Kebumen, saya kira kemenangan ada pada calon itu. Dan lagi-lagi wanti-wanti saya adalah agar bupati atau calon terpilih nanti betul-betul memenuhi janjinya untuk kerja membangun Kebumen, sehingga punya punya tinggalan, ya, punya nama besar bahwa memimpin Kebumen itu ada perubahannya. Perlu dicatat, Mas, bahwa bupati itu banyak, ya. Jawa Tengah itu ada 35, se-Indonesia itu ada sekitar 450-an lebih, ya. Tupoksi sama, ya, tupoksi sama. Kemudian administrasi pemerintahan sama. Tapi kemudian dalam evaluasi media muncul, oh Bupati Banyuwangi top merkotop, oh Bupati ini top merkotop, oh Bupati sana masuk buwe, oh nah itulah yang bisa membedakan bupati satu dengan lainnya. Saya sendiri kalau sebagai masyarakat yang taruhlah misalnya memandang bahwa kalau kegagalan kalau calon tunggal ditandingkan dengan kotak kosong itu kemudian menang kotak kosong, itu menurut saya kegagalan dalam pilkada. Artinya tujuan pilkada itu kan mencari pemimpin dengan kontestasi para calon yang muncul. Nah, apapun yang terjadi, termasuk munculnya calon tunggal dan akhirnya calon tunggal pun kalah, itu kegagalan mekanisme 5 tahunan di wilayah itu. Nah, kalau yang namanya kegagalan di dalam proses demokrasi, ya tentunya ada kerugian-kerugian, Mas.